Ya, welcome back to our lovely channel bosku, airdrop mantap di sini. Malam ini aku itu pengen menunaikan janji ya, janji di channel telegramnya airdrop mantap sendiri. Dan aku itu bilang kalau untuk hari ini mau ngebahas tentang Monad. Ya, ini di request dari si Raul ya. Raul, oke, si Ari. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. Seperti yang kalian tahu, seperti yang kalian lihat di thumbnail, kita itu kali ini bakal ngebahas tentang salah satu airdrop dengan fundraising terbesar ya. Ini untuk statusnya perlu di-note, nanti kita bahas untuk statusnya. Tapi ini salah satu yang terbesar untuk cycle ini. Nah, namanya apa? Namanya kalian tahu, ini udah hype dari tahun 2022 mungkin. Itu adalah Monad. Untuk akun Twitter resminya, kalian bisa lihat di sini. Monad, terus ada apa ini ikonnya, terus centangnya Mas, Monad underscore XYZ. Layer 1 blockchain bringing parallel execution to the EVM katanya. 1000k 10,000k TPS. Monad testnet went live today. Jadi Monad testnet ini udah berjalan kemarin kalau nggak salah. Nah, kan run by the Monad Foundation. Oke. Kita scroll ke bawah, di sini kalian bisa lihat Monad testnet is live katanya. Dari tanggal 19 rupanya. Jadi udah sekitaran 2 hari ya berjalan ya. Nah, tryout here katanya. Jadi pastikan dulu sebelum kita itu ngeklik link ya, pastikan linknya berasal dari akun yang resmi, yang apa namanya, yang ngepost itu atau yang nge-tweet itu akunnya resmi. Jadi kalau kita sampai salah klik link itu bakal ambiar. Makanya aku sendiri sering nyaranin, bahkan di rata-rata di video itu aku sering bilang ya, untuk hati-hati kalau kita itu klik link. Bahkan kadang-kadang akun resmi pun pernah share link yang berbahaya. Nah, tapi mereka pernah share link yang berbahaya karena apa? Karena ada beberapa alasan tertentu. Kayak hack misalkan. Ini sebenarnya apa ya, kayak mungkin pernah ya gitu. Nah, nggak terlepas dari kesalahan-kesalahan lah gitu, kayak trial error apa segala macam di dunia, apalagi di dunia Web3 yang kayak kita tahu Web3 blockchain itu kayak gimana ya, kayak kita itu harus lebih hati-hati. DOR ya. Oke, kita masuk ke bagian fundraising. Untuk fundraising Monad ini di angka 244 MIUSD. Kalau misalkan ada yang nanya kayak, Bang ini terbesar apa bukan sih? Enggak bosku. Untuk yang terbesar untuk cycle ini, kalau menurut aku sendiri itu masih dipegang sama Zcash, 400 lebih fundraising kalau nggak salah, 400 lebih MIUSD. Terus untuk yang kedua mungkin OG ya. Sorry, bukan OG, Zero G Labs itu 350 MIUSD. Terus yang ketiga ini ada beberapa pilihan kayak Monad, terus kayak apa kemarin Wormhole, sama kayak Layer Zero mungkin. Aku lupa fundraise mereka itu berapa. Tapi kayaknya yang mirip-mirip untuk di rank selanjutnya itu Monad sama Layer Zero kayaknya. Lupa sih fundraise-nya. Jadi kalau kita ngebahas yang itu mungkin agak melenceng, jadi nggak ngebahas tentang total fundraise. Jadi kita scroll ke bawah ngeliatin sekilas siapa sih influencer. Siapa sih backer dari Monad itu sendiri? Kalian bisa lihat di sini, ini terkenal untuk tier satunya dari Dragonfly Capital, terus ada Paradigm juga untuk lead, mereka ini lead 2, terus Shima Capital untuk tier 2, terus OKX Venture, Electric Capital. Oke, untuk yang lainnya aku kurang kenal. Nah, untuk terus pertanyaannya gimana sih cara kita ngerjain testnet ini? Testnet ini kalau kita ngeliatin sekilasnya ya, ekosistemnya itu banyak bosku untuk Monad ini. Ada yang baru ya kan, ada yang mereka bikin sendiri gitu. Maksudnya sub-sub project mereka otomatis itu baru dong. Nah, ada juga yang udah dari sebelum-sebelumnya itu mereka udah ngeluncurin project kayak Izumi, terus kayak apa Uniswap, terus kayak ada lah pokoknya. Coba kita masuk ke linknya ya.
Kita masuk ke Linktree, jadi ingat pastiin dulu linknya udah aman atau belum. Aku sendiri yakin ini udah aman, karena di follow juga sama akun yang aku follow yang lain. Klik di sini. Nah, website, community Discord, terus developer Discord, kita klik yang bagian website, monad.xyz. Oke, yang ini di close aja. Speed without sacrifice, welcome to Monad, katanya. Join testnet. Speed without sacrifice ya. Nah, di sini tuh kalian bisa ngambil pause ya. Sorry, kalau kita ngomong untuk pembahasan, kalau kita ngebahas dari awal sampai habis, itu bakal lama pembahasannya. Maka di sini tuh aku nulis di thumbnail itu part satunya. Ini mungkin masih gambaran besarnya ya, gambaran umumnya untuk Monad testnet ini. Jadi kalau mungkin kedepannya bakal ada part 2, part 3, part berapa sampai part berapa lah mungkin itu. Soalnya Monad ini menurut aku sendiri salah satu yang kompleks gitu. Kompleks dia ini, agak unik bosku. Nah, jadi yang pertama kita itu connect wallet, ingat hati-hati. Aku sendiri saranin pakai wallet testnet yang ada akun Galx-nya. Jadi jangan pakai wallet utama ya. Kenapa sih? Kenapa sih Bang kok nggak pakai wallet utama? Kan Monad ini terpercaya gitu ya. Ibaratnya ini projectnya gede gitu. Project gede bukan berarti nggak pernah atau nggak bakal ada gangguan bosku. Makanya aku bilang hati-hati. Nah, jadi sebelum connect wallet pastikan dulu akun kalian itu akun testnet untuk MetaMask-nya ya, MetaMask testnet gitu, atau wallet testnet. Tapi kalau kalian emang yakin, ya itu keputusan kalian masing-masing punya. Terus kalau kita itu connect, nah di bagian sini kita itu bisa claim faucet. Claim faucet ada yang mungkin harus hold 0,01 ETH itu dapat berapa monad gitu, terus ada juga yang gratis tapi saldonya itu cuma 0,05 mon. 0,05 token monadnya itu sendiri ya, token testnetnya. Nah, nanti kita paste wallet address kita di sini, terus get testnet monad diklik. Nah, habis diklik nanti bakal masuk. Emang ada tulisan biasanya kayak di sini error apa segala macam, dan perlu kalian kalian lihat ini ya dengan teliti. Jadi kalau kalian masih kurang yakin, oh ini error nih. Ini error nih ya, misalkan kan tulisannya merah biasanya error ya. Request lagi lah supaya untuk mastiin, ya nggak apa-apa kalian klik aja lagi. Klik-klik lagi sampai kalian yakin, oh ini emang error, ini kayaknya nanti bakal masuk sendiri. Nah, kayak gitu. Biasanya emang ada yang tulisannya merah, tapi nanti dia itu masuk. Aku juga udah nyoba ya. Di di pokoknya udah nyoba lah gitu. Nah, di sini ada juga yang community member katanya. Tanda tanya, dia itu nanya kita itu community member atau bukan. Get more testnet token. Jadi kalau kita itu punya role ya, di sini kita bisa lihat members must have the full access role to qualify. Jadi full access role di Discord Monad itu kayaknya nggak tahu role apa ya yang bisa dapetin full accessnya. Aku sendiri nggak punya role-nya. Jadi waktu itu emang udah lama karena project ini udah lama, tapi testnet itu baru meluncur. Untuk Discord-nya sendiri, untuk kita itu interaksi di Discord itu udah dari berapa tahun yang lalu. Nah, jadi kalau kita sekarang mau nge-post Discord-nya, ya mungkin kalian bisa lah mungkin untuk post-post Discord-nya. Tapi aku sendiri kayak nggak terlalu fokus ke sana karena emang lumayan sulit untuk dapetin role-nya. Nah, oke, di sini bagi kalian yang belum nambahin untuk RPC Monad testnet-nya, kalian bisa add di sini. Nah, terus things to do katanya, ini ada play sama build, things, get testnet token, make your first trade katanya, build your fantasy top deck, explore the Monad ecosystem. Kita scroll ke bawah, nggak tahu ini kenapa ya gelap. Ini gelap, jadi di sini harusnya 1, 2, 3 ini kayaknya token atau NFT gitu. Make your first trade, jadi minting, kita itu mint NFT-nya di ini swap. Nah, kayak gini, nggak tahu kenapa. Mint NFT, terus ini ada juga fantasy top. Kita bisa berinteraksi sama yang mereka highlight kayak gini. Ada Kuru, ekosistemnya, terus Kizi. Kuru ini tempat trade meme coin kan? Oh sorry, favorite Monad token. Jadi
Kalau favorite monad token di sini bisa meme, bisa token-token apa segala macam yang kita launching di sana ya. Kuru, by the way, Kuru ini kita bahas sekilas. Kuru ini kalau nggak salah ada fundraise-nya. Kalau nggak salah 2 mio USD ya. Jadi untuk salah satu blue chip-nya, blue chip sub project-nya, kalau menurut aku sendiri di Monad, ini Kuru ini salah satu. Nah terus Kizi, terus Curvens. Curvens ini testnet, jadi dia ini yang kayak aku bilang di awal tadi, ada project yang emang sub project yang mereka itu bikin baru atau bawahan langsung dari Monad gitu, turunan anak-anaknya gitu ibaratnya ya, anak-anak projectnya. Nah untuk Curvens sendiri, Curvens ini udah ada sebelumnya dan Curvens ini ada juga eventnya. Kalau kalian cek di CryptoRing mungkin ada Curvens nih di sana. Udah berjalan sekitar berapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi dia ini udah project yang udah exist. Nah, jadi dia ini collab sama Monad gitu supaya makin terkenal kayaknya ya, kayaknya harus di note. Nah, terus Rarebit Sports ini aku sendiri kurang tahu. Terus Magic Eden ini kalian tahu? Magic Eden ini salah satu platform untuk jual beli NFT. Nah, ini otomatis dia ini udah ada sebelumnya. Jadi dia ini melakukan kolaborasi dengan Monad ya bosku, supaya makin terkenal gitu kayaknya, kayaknya sih. Nah, ada Plato di sini, terus ada juga Nat.Fun. Nah, ini yang ada nama Natnya, yang ada unsur-unsur Monadnya gitu. Ini kalau menurut aku sendiri, inilah yang aku sebut sub project dari mereka alias project yang mereka bikin. Nah, turunan anak-anak dari projectnya gitu ibaratnya. Nah, kayak gitu. Fun terus apa gitu yang ada unsur-unsurnya kayak monad service mungkin kayak gitu. Nah, itu salah satu kalau menurut aku. Nah, kalian bisa berinteraksi dengan project-project kayak gini. Nah, terus kenapa? Kenapa Bang? Kenapa nggak lu bahas sekarang aja? Nah, kalau kita bahas sekarang itu waktunya bakal ngabisin kayak puluhan menit gitu bosku. Nah, jadi mungkin ini bakal lanjut ke part 2 atau part 3 atau part 4 yang lain, tapi ingat aku udah nyaranin kalian untuk interaksi. Ada yang bilang gini ya, ada yang bilang kita itu harus hati-hati untuk interaksi dengan yang baru-baru itu. Kayak project-project yang baru meluncur, apa project-project di Monan ini yang baru kayak aku kurang kenal, kayak yang ini sama yang ini ya, sama project A, project B aku kurang kenal, jadi aku mungkin pengen hati-hati. Nah, aku sendiri pengen yang nyentuh yang udah terkenal doang kayak Magic Eden, mungkin terus kayak Kuru tadi karena ada fundraise-nya, terus sama kayak Curvins mungkin karena udah lama. Ya itu pilihan masing-masing. Ingat untuk project di Monan ini emang banyak bosku. Jadi untuk interaksinya mungkin kalian ada yang pilih-pilih, ada yang semuanya dicoba gitu. Itu terserah kalian sendiri. Itu berdasarkan hasil riset kalian sendiri, keyakinan masing-masing ya. Jangan lupa untuk melakukan DWR. Karena apa? Karena kalian atau kita itu harus memperhatikan waktu kita sign di wallet kita itu, kalau kita ibaratnya connect walletnya nih, kita perhatikan dulu sebelum approve itu akses apa sih yang mereka mau. Karena apa? Karena kalau kita sembarangan klik akses, kita ngasih akses, itu bakal ada unsur ya gimana gitu bosku. Ada unsur kayak kurang aman gitu di wallet. Makanya kita itu harus mastiin dulu yang mereka butuhkan ini infonya atau aksesnya di wallet kita itu apa sih bosku. Nah, tugas kita itu mastiin kayak gitu kalau ke project-project yang baru. Kalau ke project-project yang kayak Magic Eden mungkin kita udah tahu dia ini perlu akses mungkin ke jaringan Monad testnet, jaringan apa segala macam. Otomatis dong mereka cuma mau akses ke jaringan testnetnya. Karena apa? Karena ya kita collab-nya karena Monad itu collab sama Magic Eden ya karena ini, karena untuk testnetnya gitu. Nah, tapi yang lain aku kurang tahu. Kemarin aku udah nyoba ya, ada nyoba di ini di salah satu ekosistemnya Monad. Aku mikir kayak gini kan, ini kan testnet ya kan. Jadi kayak minting-minting kayak gitu nggak perlu fee lah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh waktu minting apa gitu, pokoknya butuh eh, ETH mainnet ya. Nah, jadi itulah fungsinya bosku. Kita itu harus membaca dengan teliti. Yang mereka mau ini apa? Yang mereka mau ini faucet monadnya untuk fee transaksinya atau emang butuh juga fee di mainnet. Nah, jadi aku kemarin waktu lihat ini butuh fee mainnet nih. Jadi
kayak aku cancel aja di bagian yang itu, tapi tetap untuk di bagian minting yang free-nya aku itu lanjut. Cuman untuk yang pakai mainnet, karena dia itu butuh juga yang namanya approve. Nah, maka dari itu aku itu sangat berhati-hati, jadi aku cancel. Nah, kayak gitu. Ini sebenarnya kayak mungkin kalian mikirnya kayak melenceng apa segala macam, tapi menurut aku ini penting banget. Jadi apalagi bagi yang pemula ya, itu hati-hati sama wallet kalian. Emang wallet kalian sekarang ibaratnya kalau kita itu baru terjun di dunia testnet, itu belum ada isinya. Tapi kedepannya insya Allah ada, kalau kita itu konsisten ya untuk ngerjain kayak gini. Nah, maka dari itu sebelum atau sambil nunggu itu sampai wallet kita ada, kita itu harus ngejaga walletnya bosku. Kita harus ngejaga walletnya, kita harus disconnect terus abis ngerjain tugas apa segala macam ya, tugas di airdrop atau project-project, karena banyak ya kalian tahu, kita tuh harus rutin disconnect, jangan bosen ya. Nah, karena nantinya kita itu bakal rugi sendiri kalau tiba-tiba ke drain di tengah jalan ya kan, belum claim tapi udah ke drain, nah itu tamat gitu ya ibaratnya. Nah gitu, terus ini pembahasan yang nggak kalah pentingnya juga bosku. Kan faucet Monad nih ibaratnya seret ya. Oke, kita bahas dulu kayak Monad ini untuk cara ngambil faucetnya ada beberapa dan mungkin emang nggak aku bahas di video kali ini ya, mungkin untuk next videonya dibahas. Nah, untuk faucet yang awalnya dia itu yang kayak di awal tadi di bagian sini. Nah, ini faucet utama ya. Jadi kalau kalian paste, kalian request nanti masuk, kalau kalian tanpa hold Ethereum itu yang 0,01 itu dapatnya 0,05 monat. Jadi kalau kalian mau dapetin lebih, kalian bisa ini lagi, bisa hold ETH. Terus kalau kalian nggak puas lagi, kalau kalian mau lebih, kan kalian bisa beli di gas zip bosku. Gas zip ya, mana gas zip? Kalau nggak salah ya, tadi aku ngeliat postingannya. Tapi kan kita juga bertanya-tanya kayak gini kan. Ini kan testnet, ini kan harusnya free ya bosku. Tapi kok kenapa beli faucetnya? Nah jadi kalau bagi kalian yang gatel mungkin udah kayak, wah ini seret banget faucetnya. Sedangkan ekosistemnya banyak ya. Gue kayaknya terpaksa harus beli deh. Nah, jadi kayak kocak ya bosku. Tapi kalau kalian yang ibaratnya sabar ya, ada gitu cara-cara untuk dapetin vouchernya. Emang nggak banyak gitu ya. Emang nggak langsung banyak gitu. Nah, ada juga trik yang udah aku sampein di Telegram. Inilah pembahasan yang kayak kata aku tadi nggak kalah pentingnya ya. Nah, jadi kalau kita itu udah punya saldo monat, ibaratnya faucet monat testnet ya. Nah, kita itu bisa ngegandainnya. Ngegandainnya gimana sih? Kita itu bisa ngegandain, bisa juga rugi ya. Itu. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kita ibaratnya create NFT, terus kita jual NFT-nya. Nah, habis kita jual, tergantung ada orang yang mau beli atau enggak. Nah, otomatis kalau orang beli, otomatis saldonya masuk ke kita dong. Nah, ada juga yang lain, kayak kita itu create token, launching token nih, token testnet, yang kayak di platform-platform tadi kan ada launching token. Nah, kayak naruh ticker, naruh apa namanya, gambarnya gitu ya kan. Nah, terus kita launching, terus kalau ada orang beli, ya kita ini bosku, kita untung ya ibaratnya, duitnya masuk ke kreatornya ibaratnya. Kita sebagai kreator kan menerima timbal balik dari token, dari fee yang mereka habisin untuk beli token yang kita buat tadi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada yang beli gitu ya ibaratnya, kalau misalkan hoki itu nanti monatnya masuk gitu ya. Atau enggak kan waktu minting kita itu udah ada bagian tertentu, kita bisa juga kita jual gitu ya. Nah, kayak gitu. Ada juga yang misalkan kita nggak create token nih, nggak launching token, nggak apa segala macam, kita bisa juga jual beli tokennya di beberapa platform gitu ya. Di beberapa ekosistem platform kayak gini, kayak kalian bisa cek sendiri di mana yang ada trade-nya gitu, buy and sell gitu ya. Nah, kayak itu kita bisa ngegandain ataupun bisa juga rugi. Nah, kayak gitu. Aku semalam nemu kesempatan di salah satu ekosistemnya. Jadi kayak waktu semalam aku tuh nyoba swap 0, berapa monat. Ya udah aku jelasin sih sebenarnya di Telegram, channel Telegramnya Airdrop Mantap. Jadi swap ke token A misalkan. Nah, terus dari token A aku swap lagi ke Monad.
kok untung ya gitu ya. Dan terus aku coba lagi, nah kayak gitu unik Bosku, dari 1,5 monat yang faucetnya dikit itu jadi 7, lebih, jadi lumayan lah menurut aku. Menurut aku lumayan ya, untuk yang individu-individu. Kalau kalian lihat di Finder itu bahkan mereka dapat faucetnya banyak banget anjir. Itu banyak banget gimana caranya. Nah, kita bisa belajar dari mereka. Emang pemikiran orang itu unik-unik, Bosku. Pemikiran orang unik, caranya untuk dapetin faucet tambahan juga unik. Ada yang udah nggak sabar lagi jadi beli pakai duit asli ya, ada. Ada. By the way, untuk faucet testnet sendiri yang beli pakai uang asli itu udah berjalan selama berapa bulan yang lalu sebenarnya, kayak di project yang nggak perlu disebutin lah mungkin ya, yang perlu sepolia, ibaratnya perlu sepolia yang agak lumayan, ya ujung-ujungnya kan ada yang beli juga. Termasuk aku juga pernah beli sepolia sih sebenarnya. Tapi aku sendiri nggak nyaranin beli sebenarnya. Karena apa? Karena namanya juga testnet itu harusnya free ya. So mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja. Untuk video lanjutannya insya Allah bakal ada part 2 dan part-part lainnya ke depannya. So jangan lupa untuk melakukan DIR, do your own research. Kenapa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditunggu masing-masing. So see you guys in the next video.